Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar himpunan. Nah, untuk pembahasannya yang akan kita bahas dalam video kali ini ada konsep dasar himpunan, anggota himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Sebelum masuk ke materi, saya akan memberitahukan atau memberikan pendahuluan tentang mengenai siapa sih yang menemukan teori himpunan pertama kali. Nah, teori himpunan ini pertama kali ditemukan oleh ahli matematika yaitu George Cantor yang berasal dari Jerman. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, pertama ada konsep dasar himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari benda-benda atau objek-objek yang didefinisikan atau diterangkan secara jelas dan tepat. Kata himpunan dalam kehidupan sehari-hari sering dipadankan dengan sebagai kumpulan, kelompok, grup, atau gerombolan. Namun terdapat juga contoh kumpulan yang tidak termasuk ke dalam himpunan, seperti kumpulan siswa pandai ataupun kumpulan siswa berbadan tinggi. Nah, di sini terdapat contoh. Bisa dilihat dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan dan manakah yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama ada kumpulan guru yang tinggi, kumpulan aktor yang ganteng, kumpulan siswa SMP Negeri 6 yang tinggi badannya lebih dari 150 cm, kumpulan warna lampu lalu lintas, hewan berbulu halus, dan yang terakhir adalah kumpulan hewan yang lucu. Nah, untuk jawabannya yang termasuk ke dalam himpunan adalah yang kumpulan siswa SMP Negeri 6 yang tinggi badannya lebih dari 150 cm dan kumpulan warna lampu lalu lintas. Kenapa hanya kedua itu saja yang termasuk ke dalam himpunan? Karena keduanya adalah kumpulan yang diterangkan secara jelas dan tepat. Untuk kumpulan siswa SMP Negeri 6 yang tinggi badannya lebih dari 150 cm, dia jelas ada di tingginya 150 cm. Nah, untuk kumpulan warna lampu lalu lintas itu hanya ada 3, yaitu merah, kuning, dan hijau. Sedangkan yang lainnya memiliki arti luasan dan arti yang luas dan tidak kurang tepat dan jelas. Selanjutnya akan dijelaskan tentang anggota himpunan. Untuk menyatakan anggota dari suatu himpunan digunakan lambang seperti huruf E. Sedangkan untuk menyatakan bukan anggota dari suatu himpunan dapat menggunakan lambang seperti huruf E yang dicoret. Dalam menuliskan himpunan dapat menggunakan kurung kurawal dan memberikan nama himpunan dengan huruf abjad kapital seperti A, B, C, D, dan seterusnya. Untuk contohnya di sini terdapat himpunan A yang memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka di sini 6 tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A karena anggota himpunan A hanya sampai 5 dan 2 masuk ke dalam anggota himpunan A. Selanjutnya adalah penyajian anggota himpunan. Yang pertama, anggota himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya atau nama lainnya adalah enumerasi. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan semua anggotanya dengan menuliskan kurung kurawal. Apabila memiliki banyak anggota, biasanya akan dimodifikasi dengan penggunaan tanda titik 3 yang memiliki arti dan seterusnya mengikuti pola. Seperti yang bisa dilihat pada contoh di bawah ini. Himpunan A memiliki anggota 3, 5, dan 7. Anggota himpunan B memiliki anggota himpunan 2, 3, 5, dan 7. Himpunan C memiliki anggota huruf A, I, U, E, O. Nah, untuk himpunan D, dia memiliki banyak anggota. Maka dia dimodifikasi dengan penggunaan tanda 3 yang memiliki arti dan seterusnya mengikuti pola. Untuk polanya di sini -3, -2, -1, 0, 1, 2, dan 3 memiliki masing-masing pola beda 1. Maka sebelum -3 adalah -4 dan setelah angka 3 adalah 4. Selanjutnya
Penyajian anggota himpunan dinyatakan dengan menuliskan sifat-sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggotanya. Sebagai contoh, A merupakan himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Untuk yang kedua, B merupakan himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian C adalah himpunan semua huruf vokal pada abjad Latin, dan yang terakhir D adalah himpunan bilangan bulat. Yang terakhir adalah penyajian anggota himpunan dengan dinyatakan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan pada himpunan tersebut. Notasi tersebut secara umum berbentuk seperti yang ada pada video ini. Nah, untuk X merupakan wakil anggota dari himpunan, dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi X agar dapat menjadi anggota himpunan tersebut. Penggunaan variabel X dapat diganti dengan variabel lain seperti Y, Z, atau huruf lain. Sebagai contoh, huruf himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan, maka dapat ditulis sebagai A. Nah, untuk lambang setelah sama dengan itu bisa dibaca sebagai himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X adalah elemen bilangan asli. Selanjutnya ada himpunan kosong. Dalam keanggotaan pada himpunan terdapat himpunan yang tidak memiliki anggota yang disebut sebagai himpunan kosong yang dapat ditulis dengan kurung kurawal atau tanda atau simbol dari himpunan kosong. Sebagai contoh, himpunan B adalah bilangan bulat antara 1 dan 2. Nyatakan dalam notasi himpunan B. Nah, bilangan bulat antara 1 dan 2 itu tidak ada, maka B adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan bulat di antara 1 dan 2. Yang terakhir ada himpunan semesta. Pada himpunan dikenal adanya himpunan semesta yang merupakan himpunan dari unsur dan dilambangkan dengan S. Himpunan semesta juga disebut sebagai himpunan universal atau dapat disimbolkan sebagai U. Sebagai contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Himpunan A memiliki anggota -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka, himpunan semesta dari himpunan tersebut adalah himpunan bilangan bulat antara -3 dan 7. Sekian penjelasan mengenai konsep dasar himpunan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.